Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, tinggal seorang lelaki tua yang sederhana. Nama lengkapnya mungkin tak pernah dicatat di buku sejarah. Bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa keluarganya. Dia tinggal di gubuk kecil dekat masjid. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, lelaki tua itu sudah ada di pelataran masjid. Tangannya memegang sapu lidi, membersihkan halaman masjid dari dedaunan dan debu yang tertiup angin malam orang-orang. Di desa memanggilnya Pak Salim, tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia datang ke desa itu beberapa tahun lalu, tiba-tiba sudah menetap dan langsung mengambil di masjid. Pak Salim tidak pernah meminta upah. Bahkan ketika takmir masjid berusaha memberinya uang atau makanan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Cukup saya diberi tempat untuk salat dan zikir di sini." Pak Salim bukan orang yang pandai bercerita, ia tidak banyak bicara, namun setiap orang yang berinteraksi dengannya akan merasa tenang. Tatapan matanya lembut, dan senyumannya selalu hadir. Bahkan ketika hujan deras mengguyur gubuknya, atau saat cuaca panas menyengat, keseharian Pak Salim tak banyak berubah. Selain menyapu masjid dan mengatur sandal jamaah, ia juga rajin berzikir, mulutnya nyaris tak pernah diam, selalu komat kamit menyebut nama Allah. Jika masjid sedang sepi, ia duduk bersila di sudut belakang, menyandarkan punggungnya ke dinding masjid, lalu berzikir dalam diam. Anak-anak kecil sering menggodanya. Kadang ada yang mencuri sandal atau mengganggu sapunya, tapi Pak Salim tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kalian senang, ambillah, tapi jangan lupa salat ya nak." Waktu terus berlalu, tahun berganti. Orang-orang mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Salim. Ia menjadi bagian dari desa, meski tetap dianggap sebagai orang biasa. Tak pernah terlihat belajar agama di pondok atau berceramah seperti ustaz lainnya. Namun semua tahu, masjid menjadi lebih hidup sejak kehadirannya. Suatu hari, desa itu kedatangan seorang ulama besar dari kota, namanya Kiai Hamid. Seorang alim yang dihormati, ia datang untuk mengisi pengajian di masjid desa. Malam itu, halaman masjid penuh dengan jamaah. Pak Salim tetap hadir, seperti biasa, duduk di belakang, membawa sajadah lusuhnya, dan diam dalam zikir. Setelah pengajian selesai, Kiai Hamid mengamati Pak Salim dari jauh. Pandangannya tertuju lama pada lelaki tua itu. Usai acara, Kiai Hamid bertanya pada takmir masjid, "Siapa kakek tua yang duduk di belakang itu?" Takmir menjawab, "Oh, itu Pak Salim, Kiai. Dia hanya tukang sapu masjid di sini, sudah lama tinggal di desa kami." Kiai Hamid terdiam, wajahnya terlihat terharu. Ia berkata, "Semalam saya bermimpi. Saya berada di padang Arafah bersama para wali Allah. Dalam mimpi itu, saya melihat sosok lelaki tua itu duduk di barisan depan bersama para wali. Wajahnya bersinar, penuh cahaya. Saya baru sadar, dia bukan orang biasa." Mendengar itu, banyak jamaah yang terkejut. Mereka hanya tahu Pak Salim sebagai tukang sapu masjid, tak pernah mengira kalau beliau adalah wali Allah yang disembunyikan. Pak Salim sendiri tidak berubah. Esok paginya ia tetap datang lebih awal, menyapu halaman masjid, menyambut jamaah dengan senyum lembut. Tak pernah membanggakan apapun, ia tetap seperti biasa, menyendiri dalam berzikir dan sujud panjang di sepertiga malam. Beberapa tahun kemudian, Pak Salim wafat dalam keadaan sujud di masjid. Tidak ada yang mendengar suara keluh kesahnya. Ketika ditemukan, wajahnya tersenyum damai. Berita wafatnya menyebar cepat. Banyak ulama dari luar kota datang ke pemakamannya. Bahkan, langit hari itu mendung, namun hujan tak turun hingga jenazahnya dimakamkan. Bagi warga desa, Pak Salim mungkin hanya tukang sapu, tapi bagi langit, ia adalah kekasih Allah yang tersembunyi, tidak dikenal